Varian mutasi baru Corona B117 ditemukan di Indonesia dan tentu ini membuat masyarakat dan juga pemerintah waspada. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Igede Nyoman Wiryadinata di Gianyar, Bali. Selamat pagi Nyoman, ini seperti apa kemudian antisipasi yang disiapkan pemerintah Bali untuk mengantisipasi penyebaran varian mutasi baru virus corona ini? Iya Rizky, memang dinyatakan kemarin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali bahwa belum ada data ataupun penelitian yang mendeteksi masuknya varian baru COVID-19 varian B117 ke Pulau Bali. Namun antisipasi yang dilakukan masih sama dengan protokol tetap bagaimana ataupun prosedur tetap bagaimana penanganan COVID-19 baik melalui moda transportasi udara maupun moda transportasi darat. Artinya proses pencegahan masuknya ataupun penanganan pencegahan masuknya varian baru ini sama seperti COVID-19 yang sudah dilakukan sejak setahun lalu. Artinya prosedurnya mereka ataupun wisatawan asing ataupun warga negara asing yang datang ke Indonesia masih mengacu kepada surat edaran Satgas COVID-19 pusat yang menyatakan bahwa mereka yang masuk ke Indonesia melalui moda transportasi udara kemudian harus melakukan ataupun membawa hasil negatif tes PCR 2 hari sebelum keberangkatan. Kemudian ketika tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, maka akan kembali dilakukan tes PCR. Kemudian akan dilakukan karantina selama 5 hari, kemudian setelah 5 hari akan kembali dilakukan tes PCR. Apakah hasilnya negatif atau positif? Jika di tes awal ketika datang di Bandara Igusti Ngurah Rai hasilnya positif, maka akan langsung dilakukan isolasi di rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Kemudian setelah 5 hari karantina sudah dinyatakan negatif, barulah mereka bisa melakukan perjalanan, baik hubungan kerja maupun berwisata di Pulau Bali ini. Ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang akan pulang ke Indonesia melalui luar negeri. Artinya warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia juga melakukan proses yang sama. Artinya ketika tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai juga akan dilakukan tes PCR. Kemudian dikarantina selama 5 hari. Hanya saja bedanya warga negara asing ketika melakukan tes PCR maupun karantina termasuk juga biaya akan dibebankan secara mandiri kepada warga negara asing tersebut. Hanya warga negara Indonesia lah beban biaya tes PCR termasuk juga karantina akan dibiayai oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah Provinsi Bali. Termasuk juga melalui moda transportasi darat. Artinya warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Bali kemudian harus menyertakan hasil tes antigen negatif yang dilakukan pada 3 hari menjelang keberangkatan. Termasuk juga melalui transportasi udara. Artinya mereka bisa menggunakan hasil tes negatif PCR maupun hasil tes negatif antigen yang dilakukan 1 hari menjelang keberangkatan. Inilah yang dilakukan guna mencegah dan tidak ada protap baru yang dilakukan ketika misalnya sudah terdeteksinya varian baru COVID-19 varian B117 di Indonesia. Walaupun secara resmi dinyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali hingga saat ini varian baru tersebut belum masuk ke Indonesia. Rizky. Iya Nyoman, kemudian ini kan kita tahu juga pandemi COVID-19 ini memukul ekonomi di Bali khususnya pariwisata. Kemudian saat ini sudah mulai sedikit demi sedikit bangkit. Ada lagi kabar baru mengenai varian mutasi baru ini. Apakah sudah ada respon dari misalnya pengusaha pariwisata di Bali ataupun pemerintah di Bali yang saat ini sedang berjuang memperbaiki ekonomi di Bali? Iya Rizky, kalau kita lihat memang penanganannya, walaupun varian ini ataupun mutasi kemudian muncul varian B117 dan sudah masuk ke Indonesia terutama di daerah Kerawang, namun dinyatakan belum masuk ke Bali, tapi antisipasinya juga sudah dilakukan, artinya prosedurnya sama dengan proses antisipasi masuknya ataupun pencegahan COVID-19 yang ada di Pulau Bali. Dan ini dilakukan juga tidak hanya bagaimana pencegahan, termasuk juga bagaimana memberikan vaksinasi tidak hanya kepada mereka yang menjadi garda terdepan, namun juga mereka yang berada di garda terdepan untuk di sektor pariwisata. Artinya kemarin dari Sabtu pekan lalu sudah lakukan vaksinasi terhadap pelaku pariwisata di Bali
sedikitnya sudah ada yang terdaftar sekitar 70.000 pekerja wisata dan pada akhir ataupun pertengahan Maret ini akan direncanakan akan diselesaikan di tahap awal sebanyak 15.000 pelaku pariwisata yang akan divaksin, termasuk juga lansia, termasuk juga pelayan-pelayan lain seperti misalnya TNI, Polri yang akan memberikan pelayanan di garda terdepan untuk memastikan pencegahan masuknya COVID-19 maupun varian baru yang juga sudah masuk ke Indonesia namun dinyatakan belum masuk ke Pulau Bali ini. Nah, inilah hal-hal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk meyakinkan warga asing maupun wisatawan asing yang ingin berlibur ke Indonesia bahwa Indonesia sudah melakukan bagaimana pencegahan, penanganan, termasuk juga vaksinasi tidak hanya kepada warga Bali namun juga kepada mereka yang menjadi garda-garda terdepan baik di tenaga kesehatan maupun pelaku pariwisata yang ada di Pulau Bali ini. Ada satu hal lagi yang baru yang dilakukan Polda Bali misalnya, bagaimana melakukan tim memburu mereka yang melakukan ataupun melanggar protokol kesehatan terutama di zona-zona merah. Inilah yang ingin dilakukan agar benar-benar masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dengan memberikan ganjaran yang sesuai dengan surat edaran ataupun perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali, seperti misalnya mengenakan denda kepada mereka yang tidak mengenakan masker, termasuk juga pada wisatawan asing yang dendanya sudah ditingkatkan menjadi Rp1.000.000 bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Dan ini juga membuat bagaimana tidak hanya warga Bali namun juga warga negara asing untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kini pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Kementerian Pariwisata juga setengah melakukan sonasi mana zona-zona hijau yang akan dikunjungi oleh wisatawan asing. Dan ini tengah digodok, nanti akan ada zona hijau pariwisata dan zona hijau itulah yang kemudian akan diperbolehkan untuk dimasukinya wisatawan asing, di mana zona hijau akan ditetapkan ketika masyarakat di daerah sana sudah terbebas dari COVID-19 sehingga kepercayaan wisatawan asing untuk berlibur sementara di daerah-daerah yang sudah ditetapkan itu, sehingga sektor pariwisata juga akan tetap bisa tumbuh kembali, tetap bergairah kembali seiring dengan penanganan dan vaksinasi yang sudah dilakukan pemerintah bersama dengan tentunya masyarakat dalam hal menjaga protokol kesehatan ini. Rizky. Baik, Igede Nyoman Wiryadinata melaporkan dari Gianyar, Bali. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.